semuanya, selamat datang di POV SMA Negeri 1 Groga. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih, siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Groga. Yuk kita kenalin dulu nih buat yang belum tahu siapa saja siswa berprestasi tersebut. Dimulai dari Kak Wisnu dulu deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Wisnu Ade Prasetyo. Aku dari 12 IPA 2. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaki Barak. Aku dari kelas 11G. Salam kenal ya. Aduh, tepuk tangan dulu nih untuk kedua bintang tamu kita hari ini. Boleh ditunjukkan dulu nggak sih medalinya kepada teman-teman biar tahu tuh medali dari S2O tersebut. Oh, boleh dong. Iya. Ya, teman-teman. Oke, langsung aja ini. Apa sih motivasi kalian berdua dalam mengikuti S2O ini? Dimulai dari Kak Wisnu boleh sih atau Jaki? Ya, Kak Wisnu dulu deh. Kak Wisnu aja ya. Oke. Jadi, motivasi aku mengikuti S2O ini tentunya yang pertama yaitu untuk meningkatkan skill bidang aku di biologi. Nah, terus yang kedua itu tentunya yang terutama itu pastinya dari orang tua juga. Nah, siapa sih dari kita yang nggak mau membanggakan kedua orang tua kita kan? Nah, terus yang ketiga juga tentunya nggak lupa juga, kita juga pingin untuk membanggakan nama sekolah, baik itu di ajang kabupaten, provinsi, nasional, maupun juga internasional. Nah, mungkin itu aja sih dari aku. Oke, lanjut deh ke Zaki dulu. Oke. Mungkin motivasi aku dalam kejuaraan sains olimpiade yang diadakan oleh Stikes Banyuwangi ini, yang pertama sebagai ajang aku untuk mencari pengalaman ya, karena ini kebetulan pertama kali banget aku ikut olimpiade, apalagi internasional gitu kan. Kayak gimana ya, kayak motivasiku tuh yang pertama sih kayak mengembangkan potensi dalam bidang biologi, karena kebetulan aku senang juga dalam bidang biologi. Terus yang kedua juga bener yang tadi kata Kak Wisnu, siapa sih seorang anak yang nggak mau ngebanggain orang tuanya? Ya mungkin dengan ini bisa sedikit membanggakan orang tua. Terus juga dari apa ya, dari dulu tuh saya tuh pengen gitu, nggak mau cuma bawa nama sendiri gitu, tapi ingin juga bawa nama sekolah ke ajang-ajang dari contohnya dari kecamatan, kabupaten hingga. Oke. Terus langkah-langkah apa aja sih yang udah kalian lewati untuk mencapai kejuaraan dari Stikes Sains Olimpiade ini? Oke, mungkin tadi kan sudah aku duluan nih ya. Ya. Mungkin boleh deh Zaki sekarang. Oke, Zaki dulu deh sekarang. Apa nih pertanyaannya? Apa aja langkah-langkah yang udah kalian lalui untuk mendapat medali di Stikes Sains Olimpiade ini? Oke, mungkin apa ya, perjuangan kita untuk dalam perlombaan ini sangat banyak ya, berliku-liku. Yang paling pertama kita harus memanajemen waktu. Kita harus manajemen waktu belajar kita buat persiapan. Terus kan kita juga seorang siswa. Terus banyak juga kita mengambil tanggung jawab ya, di sekolah. Benar. Banyak juga mengambil waktu jam pelajaran untuk pembinaan, untuk latihan-latihan lomba gitu. Apalagi saya juga kan ikut organisasi di sekolah, jadi harus pintar-pintar tuh ngebagi waktu. Itu aja. Oke, langsung ke Wisnu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri itu langkah-langkah ya. Iya. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu tentunya seperti tadi Zaki bilang, kita benar-benar harus memanage waktu supaya benar-benar nih apa yang kita mau itu bisa terwujud. Nah, semisalnya itu kita bisa ambil kayak misalnya belajarnya ini kita atur kapan nih belajarnya. Misal hari Senin ini nggak bisa, oh bagaimana kalau misalnya kita ambil di hari Rabu. Oh, berarti gitu. mencari kesepakatan bersama ya, biar ada waktu yang tepat gitu. Ya. Nah, terus kalau misalnya di sekolah sama juga kayak gitu. Kita juga harus koordinasi dulu satu sama lain. Kira-kira bisanya di mata pelajaran apa nih? Di hari apa juga gitu. Soalnya tentunya apalagi aku kan juga sudah kelas 12. Tentunya kan juga harus mempersiapkan nanti untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, jadi tentunya memanage waktu itu benar-benar penting lah banget untuk kita tahu kalau misalnya kita ingin mencapai suatu apa yang kita mau. Gitu aja sih.
Selain belajar, apa sih usaha kalian juga untuk mendapat medali ini? Apakah dari doa atau support dari orang tua atau juga bisa dengan mencari beberapa informasi bagaimana itu? Coba diceritakan. Oke. Kita dari Kak Wisnu dulu ya, karena Iya tadi udah Jaki, Oke, coba sekarang Kak Wisnu deh. kita balik jadi ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya gitu sih biasanya tentunya yang pertama pasti didukung itu yang namanya doa. Nah, tentu misalnya kalau dari kita untuk persiapan-persiapan itu gimana sih? Maksudnya kita nggak didasari kan dengan doa, pasti tentunya kita juga perlulah yang namanya itu kuasa lah dari Tuhan. Nah, Iya. dari berdoa itulah nanti kita akhirnya bisa bertekad dan juga mempunyai yang namanya itu keyakinan supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau. Nah, terus juga kita juga selalu setiap malam itu biasanya mencari-cari sumber-sumber ya referensi seperti di Campbell biologi maupun juga buku-buku yang ada di perpustakaan. Biasanya itu waktu kita lomba-lomba kita sering minjem nih buku-buku yang ada di perpustakaan untuk menjadikan referensi ataupun kita ambil contoh-contoh soalnya. Oke. Itu dari Kak Wisnu. Kalau Jaki gimana sih usahanya selain dari belajar? Usahanya ya, yang pertama mungkin dari saya niat ya, karena kalau sesuatu kalau nggak niat pasti nggak jadi. Didasari oleh niat, ini nggak usah ikut. Yang pertama saya niat dulu, untuk apa saya ikut Olimpiade ini, terus buat apa. Nah, ketika saya sudah mendapatkan niat saya yang tekun, lalu yang pastinya itu saya minta doa, dukungan orang tua pasti. Dan apa didukung oleh teman-teman juga? Teman-teman juga, alhamdulillah, Sungkare, teman-teman juga sangat mendukung. Yang paling penting sih orang tua ya, karena doa orang tua itu melebihi orang dalam. Terus habis itu mungkin usahanya yang pasti belajar. Karena apa ya, bidang lomba yang kita ikuti adalah Olimpiade biologi. Jadi kita tuh sering banget hampir setiap hari kayak setiap malam kita sering tuh kayak kadang di rumahnya Kak Wisnu belajar, kadang di rumah saya juga. Ya kita sering sih nyari referensi di internet, karena kan banyak tuh latihan-latihan soal, video-video belajar mengenai biologi. Kita kayak bikin catatan kalau materi ini kita sudah pelajari, terus kita lebih ke signifikan lagi untuk mencari materi lebih mendalam lagi. Terus kita juga sering banget latihan soal ya. Oke, selain dari buku atau dari internet, kalian pernah nggak sih diajarin dari misalnya ada kakak-kakak kalian itu yang udah profesional lah di bidang ini? Apakah kalian pernah berkonsultasi atau kalian konsultasi ke guru biologi atau pembina KSP biologi? Oke, kalau misalnya untuk itu mungkin kalau misalnya kakak dari saya sih mungkin nggak terlalu, cuma mungkin ada kebetulan itu juga mantan Olimpiade Sains Nasional jadi OSN yang pernah ikut di Olimpiade Biologi. Jadi di situ saya itu mencari referensi misalnya saya menanya kira-kira buku apa sih yang kira-kira cocok untuk persiapan Olimpiade Biologi. Jadi kayak sharing-sharing gitu. Ya, betul, sharing-sharing gitu. Nah, disitulah akhirnya kami juga mencari gimana sih trik-triknya gitu supaya bisa lolos ke ajang nasional. Nah, kira dikasihlah trik-triknya gitu. Dan syukurnya kita berdua, ya syukurnya puji Tuhan lolos. Terus selama ada persiapan ini ada kendala nggak sih dari kalian berdua saat persiapan maupun pada saat lomba deh? Ada kendala nggak? Mungkin boleh deh dari Zaki dulu. Coba dari tadi. Kayaknya Zaki berpikir keras deh. Kendala sih ya kalau dibilang nggak ada, dibilang nggak ada juga ada. Gimana ya? Kendala mungkin itu tadi yang sudah dijelaskan, masalah waktu. Karena gimana ya? Balik lagi, sekolah kita kan full day ya harusnya, jadi pulang setengah 4. Dan itu pun udah sore banget kalau di sini. Itu kayak gimana ya? Kayak waktu belajar kita sedikit potong dengan
Lulus sekolah. pulang sekolah, terus apalagi tugas-tugas. Ya. Apalagi kita kan tugas-tugas di rumah juga ada dong, bantu orang tua juga pasti. Jadi kayak potong-potong, jadi kurang efisien dalam proses pembelajaran. Dan juga mungkin karena kita ngejar banget tuh, jadi kita tuh biasanya jam berapa sih belajar jam start dari jam 8 ya, Iya, malam, malam. jam 8 malam sampai jam 11. Apa nggak kemalaman itu? Apa nggak ngantuk saat belajarnya Ya. sampai jam 11 malam? Ya ada sih biasanya. Tentunya kalau misalnya kita jalani pasti adalah prosesnya, kalau apalagi sampai jam 11 malam. Itu kayak aduh kayaknya capek banget nih gitu. Tapi demi Ya, bisa ya, mencapai apa yang diinginkan. betul. Ya, jadi ya mau nggak mau harus kita paksa. Tuh. Oke deh. Terus apa sih pesan dan kesan kalian buat teman-teman dari SMA Negeri 1 Grogga nih? Biar mereka juga termotivasi biar ikut seperti kalian ya, siswa-siswa berprestasi ini. Dimulai dari Zaki atau Kak Wisnu dulu nih? Boleh sih. Oke, boleh deh dari aku dulu. Oke, karena Kak Wisnu senior ya. Oke. Jadi pesan dan kesan untuk teman-teman SMA Negeri 1 Grogga, tentunya kalian juga harus bisa seperti kita juga membanggakan nama SMA Negeri 1 Grogga ini. Nah, jangan lupa juga kalian tetap semangat di dalam belajar. Siapa tahu nanti di next event selanjutnya kalian bisa menjadi salah satu bagian dari kami membawakan nama baik SMA Negeri 1 Grogga. Pokoknya dari aku, kalian harus tetap semangat. Terus kalau misalnya ada masalah apapun itu, pokoknya hadapi dan jangan pernah menyerah. Pokoknya tetap semangat ya untuk kalian semuanya. Oke, Zaki deh, pesan dan kesannya apa aja nih buat teman-teman semuanya? Mungkin motivasi ya, untuk teman-teman setia POV SMA Negeri 1 Grogga, kalian jangan pantang menyerah, kalian harus semangat, apalagi pokoknya buat sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Grogga sebagai sekolah yang bisa menjemurkan prestasinya, entah itu di bidang akademik, non akademik atau segala sesuatu. Jadi jangan kalian pernah menyerah, insecure kalau kalian tuh nggak bisa. Jujur juga aku awalnya juga, sekarang juga saya belum jadi apa-apa, tapi aku sudah berusaha dari nol. Aku menunjukkan bahwa aku itu juga bisa berubah dengan doa orang tua, dengan usaha sendiri dan juga dukungan dari teman-teman sekalian. Itu. Dan semoga teman-teman sekalian termotivasi dan lebih semangat lagi untuk meraih prestasi di kancah kabupaten maupun internasional. Baik, itu motivasi dari siswa-siswa berprestasi. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak mereka. Sekian dari POV SMA Negeri 1 Grogga. Saya Putri Isyana Suandari, pamit undur diri. Sampai jumpa.